orang? Siapa yang ngangkat mayatnya? Siapa yang bergerakkan tenaganya itu? Ini kan adalah satu pengadilan yang sangat tidak manusiawi, karena memang menempatkan orang yang tidak ada tapi tiba-tiba diada-adakan. Ini sangat miris dalam persidangan ini. Halaman 85 saya juga punya catatan untuk itu. Ini juga adalah fiktif dan manipulatif. Halaman 81, fakta hukum dan keyakinan hakim yang begitu yakin ternyata keliru, juga terkecoh akibat dari awal memang dilimpahkan perkara ini dengan perkara yang tidak benar. Karena hakim bilang sangat berkeyakinan, tapi nyatanya ini hakim akhirnya tidak pada keyakinan yang benar. Majelis Hakim saya mengambil selanjutnya pada putusan banding tanggal 2 November tahun 2016, putusan nomor 50 Pitsus 2016 PT Bandung. Sangat minus sekali pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung. 10 baris dari halaman 34 sampai 35. Hakim banding tidak pernah membuat pertimbangan hukum, karena hakim banding hanya mengambil alih menjadi pertimbangan PT, padahal pertimbangan hukum di PN itu diketahui keadaan dan faktanya banyak yang dimanipulatif, banyak orang yang tidak benar, bukti-bukti yang tidak benar, fakta-fakta yang tidak bersesuaian. Dan sudah bisa lihat bagaimana mungkin nanti akan saya letakkan juga. Selanjutnya mau saya sampaikan putusan MA 2607 Kapit 2016 tertanggal 1 Agustus 2017. Ini juga sama. Pertimbangan hukumnya hanya pada halaman 40 sampai 42. Sangat bertentangan antara fakta dan pertimbangan hukum. Malah Mahkamah Agung berdasarkan memori kasasi jaksa itu diambil. Antara fakta dan pertimbangan tidak klik. Contohnya adalah di sini ada nama Dani, tapi di situ di dalam kasasi dibikin namanya Doni. Yang kedua adalah ada pertentangan, tiba-tiba muncul samurai, muncul di pisau. Tidak ada satu kata pun menyatakan ada tusukan di perut, tapi tiba-tiba muncul di putusan kasasi halaman 40-42. Tidak ada jaksa dapat dari mana ini. Visum et repertum yang dilakukan tanggal 27 Agustus 2016, termasuk visum kedua tanggal 17 Oktober 2016, tidak ada. Siapa ini? Ini kita sekolah hukum apa sekolah perdukunan? Kok dari mana ini asalnya? Jadi penyimpangan-penyimpangan inilah yang saya sebut tadi menjadi pertentangan hukum antar putusan ini ketemu. Sepanjang catatan saya, yang mulia, itu kira-kira termaksud saya menyandingkan karena ini ada spitsing dalam putusan nomor 3 tahun 2017 dan putusan nomor 4 tahun 2017. Why di spitsing di luar kata, di luar kasus Sakatatal? Spitsing adalah karena kesulitan pada umumnya, walaupun ini adalah kewenangan jaksa karena karakteristik perbuatan pidana itu bisa berbeda-beda, tapi bisa jadi spitsing itu untuk mengikat antar satu saksi dengan saksi yang lain. Karena minimnya alat bukti atau telah terjadi penyimpangan penyidikan di awal. Karena kalau ada sesuatu yang terang, ya tidak perlu ada penyimpangan di splitsing seperti ini. Sulitnya saksi-saksi, sulitnya alat bukti yang lain, sehingga kasus ini di splitsing, sehingga keterangan mereka sajalah yang menjadi, dan ini terbukti bahwa semuanya BAP mengacunya. BAP, sehingga semua tersangka dalam kasus ini atau terdakwa semua dianggap berbelit-belit, padahal mereka menyampaikan yang sebenar-benarnya karena mereka diadu antar para tersangka dan para terdakwa. Ini lagi-lagi sangat miris putusan-putusan begini. Putusan nomor 3 tahun nomor 3 2017 ini juga bahkan kita bisa ketahui tidak ada perbuatan pidananya. Semua saksi hari ini mencabut bahwa mereka tidur di rumah RT, tapi tiba-tiba itu diklaim di tanggal tersebut ada perbuatan pidana. Lagi-lagi sangat tidak manusiawi orang yang meletakkan ini. Termasuk Dani menyebarkan SMS-nya tidak pernah dilihatkan dari handphone siapa, dan ini juga tertuang dalam putusan di halaman 160 ya, nanti mungkin saya kasih dengan majelis hakim. Termasuk di putusan nomor 4 ini nampak dari awal mindiknya tidak sesuai. Terus di putusan nomor 4 juga LP-nya ada berapa, kok tidak ada pertanggungjawaban. Dan halaman 110 dalam putusan 4 ada pertentangan fakta. Andi dan Dani lagi-lagi fiktif. Jadi kalau kita ambil dari putusan Saka masuk putusan nomor 3, masuk putusan nomor 4, semuanya terjadi pertentangan. Yang mulia, artinya saya ingin menyampaikan
Dalam kasus ini tidak ada yang bisa disalahkan. Yang mulia bisa hilap namanya manusia, jaksa juga bisa hilap. Salah adalah manusiawi, tapi mempertahankan kesalahan adalah keliru. Sehingga motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya. Inti perbuatan seorang tersebut ada pada orang yang dengan sengaja mendesain perkara ini agar tidak menjadi manusiawi. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Izin ahli. Oh baik, ya. Terima kasih ahli yang begitu kami hormati dengan keterangannya yang sangat baik sekali. Izinkan saya berkenal dengan ahli. Untuk dijelaskan ahli ini berasal dari mana, seorang dosen atau ilmu ke... Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin saya langsung saja bertanya kepada ahli. Untuk saudara jelaskan yang pertama ahli, berkaitan dengan keterangan saudara tadi. Karena ahli pidana akan saya tanyakan terlebih dahulu terkait pembuktian yang dipakai di Indonesia ini. Nah, Indonesia ini berdasarkan ilmu dari saudara ahli, itu menggunakan pembuktian yang seperti apa Pak? Mohon izin yang mulia. Pembuktian yang dipakai di hukum acara pidana adalah pembuktian negatif. Saudara bisa membaca pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana ada 5 alat bukti yang dimulai dari keterangan saksi. Kedua adalah keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bukan pengakuan terdakwa atau tersangka. Baik. Tadi izin menggunakan pembuktian apa Pak? Undang-undang negatif, siap. Di dalam undang-undang negatif, apakah sekonyong-konyongnya ya seorang hakim akan menjatuhkan putusan dengan kehilafannya tanpa memperhatikan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan tulisan-tulisan kecil untuk memutuskan suatu perkara? Atau seperti apa Pak? Dalam undang-undang negatif itu yang seperti apa pembuktian secara negatif? Apakah cukup dengan alat bukti terus bisa menyimpulkan ini salah? Atau berdasarkan 2 alat bukti kita bisa mendapatkan keyakinan hakim, kemudian kita memutuskan suatu perkara itu bersalah? Ini berkaitan dengan kehilafan hakim yang saudara sampaikan tadi. Saya mengundang saudara untuk kembali, kalau bicara tentang putusan, bacalah pasal 197 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Baik. Di situ akan ada poin D bahwa hakim akan... Izin, pertanyaan saya belum masuk ke sana Bapak. Pertanyaan saya, apakah seorang hakim bisa sekonyong-konyong ataupun secara tiba-tiba tanpa ada alat bukti membuktikan perkara itu salah, atau harus ada alat bukti sah yang dianggap sah oleh hukum atau berdasar hukum? Tentu dong, hakim pasti melakukan pemeriksaan yang menyeluruh sampai pemeriksaan itu selesai. Baik, Itu kan sehingga seperti apa ahli? Hukum acaranya begitu. Saya yang ngomong dulu apa saudara ya? Baik, silakan diselesaikan. Silakan diselesaikan Pak. Saya hanya mau menyampaikan alasan 263 saja sih sebenarnya. Kalau Anda mau mendebat atau berdiskusi tentang... Tidak, izin yang mulia, saya bertanya berkaitan dengan keahlian saudara sebagai ahli pidana. Saya keberatan izin yang mulia menjawab karena tidak untuk itu. Ahli tidak mau menjawab, berarti ahli bukan tidak bisa menjelaskan. Saya tidak, saya sudah jelaskan dengan saudara. Iya, gimana? Saya bilang kan,
sampailah pemeriksaan itu selesai, dimulai daripada dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, diperlihatkanlah alat bukti, betul kan? Jika sudah selesai tadi, betul nggak? Tentu akan ada selanjutnya tuntutan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya bukan itu, ahli. Pertanyaan saya, apakah seorang hakim bisa memutuskan suatu perkara tanpa adanya alat bukti itu, ahli? Mungkin dong seorang hakim bisa memutuskan. Baik. Terima kasih. Kemudian dengan pandangan seperti itu, saudara pun sebagai ahli saya rasa lebih memahami hal tersebut. Hakim pun dalam memutuskan ataupun mengatakan ini bersalah atau tidak, itu berdasarkan alat bukti yang sah. Saudara ahli tadi tanpa menguji alat bukti berdasarkan catatan kecil, sebagai seorang ahli menyimpulkan ini salah. Itu sebagai ahli pidana yang mempunyai ilmu sebagai doktor, menurut saudara itu benar atau salah? Berdasarkan keilmuan saudara. Menurut pengetahuan saya yang saya sandingkan, karena memang saya tadi diundang berdasarkan pengetahuan saya. Baik. Saudara nanti tolong disandingkan halaman-halaman tersebut. Tidak, karena kalau kita tidak dihadapkan dengan, silakan diselesaikan. Majelis hakim, mohon izin, saya selalu bilang dengan mahasiswa saya, kalau kita dihadapkan dengan kata-kata tidak selesai, tapi tolong dihadapkan dengan bendanya. Saya mengundang saudara untuk secara membuka putusan tadi, supaya kita bisa dapat. Saya kebetulan membawa. Saudara bawa tidak? Saya ada. Baik, kita enak. Pertanyaan saya. Mohon gini ya. Jadi Siap. tadi yang disampaikan oleh ahli itu adalah catatan untuk putusan saja. Baik. Anotasi putusan gitu loh. Berarti bukan alat bukti ya? Izin, yang mulia. Lain lagi cerita. Baik. Enggak, pertanyaan saya itu yang mulia. Yang membuat ribet kan ahli sendiri. Enggak, tapi kan saudara menyambungkan. Tolong cabut loh kalimat yang itu nggak baik loh. Hai, jaksa yang baik, nggak boleh yang mulia. Izin yang mulia. Sudah. Siap. Sebentar. Hakim saya merasa terintimidasi Siap. loh kalimatnya begitu. Siap. Anda tidak menyampaikan kode etik loh begitu. Siap. Saya menyampaikan ke yang mulia bukan ke sampean ahli. Enggak dong. Siap. Ditujukan ke saya. Kalau senggolnya tidak saya kan jadi Ini masalah. sebentar ya. Tadi catatan, hanya catatan untuk putusan, bukan sebagai alat bukti gitu loh. Baik, siap. Begitu kan maksudnya, bukan sebagai alat bukti. Baik, kemudian selanjutnya saya akan bertanya kepada ahli berkaitan dengan asas legalitas. Bisa dijelaskan apa itu asas legalitas? Asas legalitas diatur dalam pasal 1 angka 1 Kitab Undang Hukum Pidana yang menyatakan tidak ada satu perbuatan yang diancam, yang dapat diancam dengan pidana, melainkan satu aturan yang mengatur untuk itu. Namun dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana ada asas legalitas juga, diatur dalam pasal 3, yaitu adalah peradilan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Baik. Berarti semua itu telah disebutkan seperti itu. Pertanyaan saya kepada ahli, ya, saudara ahli tadi menyampaikan adanya pertentangan antara satu putusan dan putusan lain. Apakah saudara ahli berdasarkan asas tadi sudah memeriksa? Oke, tadi sudah saudara jelaskan sudah memeriksa putusan. Diluruskan lagi. Jadi itu adalah salah satu alasan dari PK. Baik. Itu ya. Baik yang mulia. Siap. Pertanyaan saya boleh saya lanjutkan yang mulia? Apa beralih? Belum, karena tadi beliau menyatakan ada putusan yang saling bertentangan. Maksud saya, apakah beliau sudah mempelajari putusan PT, kemudian putusan Mahkamah Agungnya? Yang mulia, saya izin. Sehingga dia bilang bertentangan, ada khilafan. Yang mulia, izin. Bentar ya. Yang mulia. Sebentar. Berarti saudara tadi tidak menyimak. Baik. Tadi kan sudah disebut satu-satu. Ya, dari siap. PN, PT, Siap, yang mulia. kasasi gitu ya. Siap. Ya. Jadi Baik. sebentar. Yang mulia, Ya, dia tidak sebentar. tahu kalau saya dosen, bukan bisa bohong-bohongan. Saya ngebaca. Jadi sudah ditengahi ya. Baik. Tadi sudah disebutkan dari mulai putusan pertama, banding sampai dengan kasasi. Itu tadi putusan sudah Siap. disebutkan. Terima kasih yang mulia. Izin, kemudian pertanyaan saya berkaitan dengan novum yang disampaikan. Yang mulia, saya harus tunjukkan bahwa saya memang membaca yang mulia, supaya tidak jadi pertentangan. Saya undang saudara untuk Baik. melihat catatan saya bahwa saya membaca. Kalau begitu Alhamdulillah. saya tanya saudara bawa nggak putusannya? Yuk. Bawa. Baik. Bawa.
Izin yang mulia. Nanya nomor rekening. Maksudnya apa? Apa nanya nomor rekening? Maksudnya apa? Ahli apa ini? Nomor rekening ini maksudnya apa? Iya. Kita fokus kepada putusan. Oke, sekarang kamu yang mana? Ini yang pada tingkat pertama. Oke. Saya jelaskan gimana pertentangannya antara yang PN,